Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Selamat datang di channel Movie Kita. Kali ini kita akan membahas film berjudul Missing 2023, tentang seorang gadis yang berusaha mencari ibunya yang hilang saat tengah pergi berlibur ke Kolombia bersama kekasih barunya. Namun, saat dia melakukan pencarian tersebut, dia malah menemukan fakta-fakta tersembunyi tentang ibunya. No, look, Daddy fixed it. No, wait. Okay, I'll give it to you. Film dibuka dengan video rekaman yang diambil pada bulan April tahun 2008. Terlihat seorang ayah bernama James sedang bermain dengan putrinya bernama June dengan panggilan kecilnya Junebug. Di sana juga ada ibunya bernama Grace yang baru saja datang. Tak lama kemudian ayahnya tiba-tiba mimisan dan video rekaman pun di-pause sebelum berakhir. Lalu kelanjutan video itu dipotong dan nama video diubah menjadi Last Family Trip atau jalan-jalan keluarga yang terakhir. Setelah itu, video tersebut ditaruh pada file untuk June. Kemudian, kita diperlihatkan pada sebuah file yang berisi catatan medis James. Diketahui, James meninggal karena tumor otak. Setelah kematian suaminya itu, Grace memutuskan untuk pindah ke kota lain bersama putrinya. Just want to make sure that we don't break it again, Well, then I'm baby. just gonna fix it again, aren't I? Daddy's fine. Are you okay? Siri, call June. You know you don't have to use Siri for literally everything, right? Listen, 12 tahun pun berlalu, memperlihatkan June yang sedang melakukan panggilan video dengan ibunya. Baru-baru ini, ibunya mempunyai pacar baru bernama Kevin Lynn. Mereka memutuskan untuk liburan berdua ke Kolombia. Karena ibunya khawatir, ia meminta teman sekaligus pengacaranya bernama Heather agar secara rutin mengecek June. whatever you 18. need. I don't need a I don't babysitter. care if you're 18. No alcohol. Do not open the door for strangers. No fun. Got it. Kemudian pacar ibunya yang bernama Kevin muncul di depan pintu kamar June. Bisa dilihat kalau June ini sebenarnya nggak suka sama pria itu. Tak lama ibunya datang dan meminta pada anaknya untuk menjemput mereka saat pulang nanti. Diketahui ibunya berangkat pada tanggal 10 Juni dan akan pulang saat tanggal 20 Juni. Seperti ABG pada umumnya, June tidak melewatkan kesempatan itu. Dia dengan teman-temannya sudah merencanakan party tanpa sepengetahuan ibunya. Heather yang mampir sebentar untuk menemui June, hampir saja berpapasan dengan temannya yaitu Vena, yang sedang membawa minuman haram. Alright. Setiap hari, June bersenang-senang dengan teman-temannya sambil menerima kabar dari ibunya tentang semua hal yang ia dan Kevin lakukan. Namun, di suatu malam, ketika party di rumahnya, June terlihat sangat murung. Dia terlihat sedih, karena hari itu adalah hari ayah. Walaupun rumahnya dipenuhi orang, tapi hatinya sangat sepi. Dia sangat rindu dengan ayahnya. Just want to make sure that we don't break it Well, again, then I'm baby. just gonna fix it again. Keesokan harinya, June baru ingat bahwa ibunya akan pulang hari itu. Melihat rumah yang berantakan udah kayak kapal pecah, dia pun menyewa jasa cleaning service untuk membersihkan rumahnya, karena dia harus segera menjemput ibunya di bandara. Udah berjam-jam dia tunggu, tapi ibunya tidak terlihat, padahal pesawat ibunya udah landing. Handphone ibunya pun tidak aktif, dan tak ada satu pesan pun yang dibalas. June segera mencari nomor telepon hotel tempat ibunya menginap. Namun ia kesulitan karena pegawai di sana hanya bisa berbahasa Spanyol. Dari percakapan tersebut, ia diberitahu bahwa Grace dan Kevin sudah pergi meninggalkan semua barang-barangnya. Namun, tak ada yang melihat kepergian mereka. June segera menggunakan Google Maps dan menemukan adanya kamera CCTV. Dia pun meminta rekaman CCTV tersebut. Namun, pihak hotel tak bisa mengirim rekaman tersebut. June harus datang ke sana untuk melihatnya secara langsung, serta rekaman tersebut akan dihapus setelah 48 jam. Karena buntu, akhirnya June menelpon Heather. Heather segera menghubungi pihak kedutaan Amerika Serikat di Kolombia. Namun karena sudah malam, mereka hanya bisa menunggu sambil mengirimkan formulir orang hilang. Besok paginya, ia ditelepon oleh Pak Eli dari Kedubes AS di Kolombia. Pak Eli menanyakan tentang informasi apapun yang berkaitan dengan Grace, karena mereka tidak bisa langsung mengecek CCTV begitu saja.
Dikarenakan lokasinya di luar kekuasaan mereka, maka dari itu ia meminta akses email Grace agar lokasinya bisa dilacak. Akan tetapi, Jun tidak mengetahui apa password email ibunya. Grace meminta Pak Eli untuk segera mengambil rekaman itu, karena rekaman itu adalah satu-satunya petunjuk mereka. Tersisa 2 jam lagi sebelum rekaman CCTV itu dihapus, dan dia masih belum mendapatkan jawaban dari pihak kedubes. Tiba-tiba temannya Vena memberi saran untuk mencari lewat live cam CCTV di Kolombia. Namun, website tersebut hanya memberi akses di destinasi wisata yang terkenal saja. Jun tiba-tiba mendapatkan ide untuk menggunakan jasa cleaning service. Namun karena uang sakunya terbatas, ia mencari bayaran yang paling murah. Dia segera menelpon Pak Afi dan meminta bantuannya. Awalnya Pak Afi menolak, namun karena kasihan dan ia teringat akan putranya, Pak Afi pun bersedia menerima pekerjaan itu. Tak berhenti di sana, Pak Afi juga memberi Jun ide agar melacak akun Google Kevin. So if you can't find hers, maybe... Right. I can find him. Dengan cerdiknya bagaikan skill agen Intel, mereka berusaha menemukan password Kevin melalui salah satu website tempat Kevin bekerja. Di situ Vena berpura-pura menirukan suara pria dan berhasil menjawab semua pertanyaan, tempat tanggal lahir, nama ibu, nama sekolah dasar, dan pertanyaan-pertanyaan lain untuk mengkonfirmasi bahwa yang menelpon memanglah Kevin. Tidak seperti Grace, untung saja Kevin ini selalu menggunakan password yang sama di setiap akun-akunnya. Mother's maiden name. Julia Chen. Jun pun membuka histori perjalanannya dan ternyata GPS Kevin mati di tanggal 12 Juni yang berlokasi di hotel tadi. Jun pun merasa aneh karena dia selalu dikabari dan dikirimin foto-foto oleh ibunya menggunakan HP milik Kevin. Tiba-tiba Pak Afi menelpon, dia mengatakan kalau rekaman CCTV ternyata sudah dihapus. Namun ia mendapat info lainnya dari salah satu petugas di sana, bahwa mereka meninggalkan hotel jam 1 siang, ada tumpahan wine di tempat tidur dan Kevin pergi ke toko bahan bangunan. Jun segera mencari di histori kartu kreditnya Kevin untuk mencari nama toko yang Kevin kunjungi. Pak Afi segera mengecek semua toko yang ada di daerah tersebut supaya mereka bisa mengetahui barang apa yang dibeli Kevin. A hardware store? See, hardware store. On vacation. Get some money. That's the store. That's not the store. That's an area. Sambil menunggu, Jun ditelepon oleh Heather yang memarahinya karena masuk ke akun Google tanpa izin adalah tindakan ilegal. Ia meminta Jun untuk menunggu tindakan polisi saja. Namun tanpa disengaja, Jun malah menemukan foto cabe-cabean yang juga pernah janjian untuk bertemu dengan Kevin beberapa bulan sebelumnya. Tak berhenti di situ, Jun juga menemukan banyak sekali akun-akun gadis lain yang diblokir oleh Kevin. Semua uang di rekening wanita-wanita itu telah diambil dan Kevin selalu berkenalan dengan nama yang berbeda. Langsunglah Jun mencari semua nama yang pernah digunakan Kevin untuk menipu dan terkuaklah bahwa dia pernah dipenjara selama 3 tahun karena kasus penipuan serta nama aslinya adalah Kevin Lin. Dude's not cheating. He's a con man. Jun segera melaporkan penemuan itu pada agen Ellie dan diketahui memanglah Kevin pernah dipenjara. Namun setelah ia keluar, hanya akun Bunny Cake yang ia hubungi dan tidak ada kasus penipuan lainnya. Jun pun langsung menstalking Instagram perempuan tersebut. Dan dia menemukan nama aslinya adalah Rachel Page, bekerja sebagai bartender dan juga calon aktris. Menurut rekan kerjanya, sudah 2 minggu Rachel tidak ada kabar. Jun kembali membuka histori tempat-tempat yang paling sering Kevin kunjungi. Dan benar saja, Kevin sering mengunjungi tempat Rachel bekerja. Saat itu, ia juga mendapat lokasi suatu rumah yang sangat jauh dari kota. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghubungi tempat tersebut. Jun pun berkenalan dengan pria bernama Jimmy, seorang konselor gereja yang menangani para mantan napi yang ingin tobat. Kevin Lin. He was at your house June 8th. What was he doing there? It's a re-entry program for ex-offenders. Kevin's worked really hard to put that stuff behind him. Seemed real to me. Setelah itu, Pak Afi menelpon untuk mengabari temuannya. Ternyata Kevin hanya membeli sebuah gembok yang berukuran besar. And what about security cameras? No, mala suerte. Karena buntu, mereka pun menyudahi telepon itu. Jun masih mencari petunjuk lainnya. Dia kemudian menemukan awal pertemuan Grace dan Kevin. Mereka bertemu di aplikasi kencan. Dari obrolan itu, sama sekali tidak ada yang ganjal. Justru obrolan mereka sangat positif dan penuh cinta. Dan ternyata, Kevin telah mengaku pada Grace tentang masa kelamnya yaitu seorang penipu dan mantan napi.
Karena sikap Kevin yang terbuka itu, Grace juga ingin memberitahu rahasianya. Namun hal itu tidak disampaikan melalui chat, sehingga Jun tak tahu apa rahasia yang ditutupi oleh ibunya. That's what the song is called. Last night was fun. Setelah itu, Jun mencari destinasi pariwisata di daerah tempat ibunya menginap. Dia pun menemukan destinasi terkenal yaitu Jembatan Gembok Cinta. Dan benar saja, setelah dicek oleh Pak Hafiz, terdapat nama ibunya dan Kevin di salah satu gembok yang ada di sana. Karena destinasi itu adalah tempat pariwisata yang terkenal, Jun dengan mudah mengakses CCTV di sana. Dan benar saja, dia menemukan Kevin dan ibunya. Momen itu Kevin gunakan untuk melamar Grace di depan semua orang. Jun pun percaya bahwa hubungan mereka nyata dan ini bukan kasus penipuan. Tak lama kemudian, agen Ellie memberi info sebuah video tentang penculikan Kevin dan juga Grace. Serta adanya pemindahan uang dari rekening Grace ke rekening orang yang tak dikenal. Tentu saja melihat video itu, Jun sangat panik. Karena ibunya adalah satu-satunya keluarganya. Jika terjadi sesuatu pada ibunya, maka dia tak punya siapa-siapa lagi. Setelah itu, Jun membuka kembali chat dari ibunya yang menggunakan HP Kevin. Tapi ada beberapa hal aneh. Ia teringat tentang cabe-cabean itu dan juga wine yang tumpah di kamar hotel. Jun berasumsi, apa mungkin wanita yang bersama Kevin bukanlah ibunya? Di situ Jun baru sadar, semua foto yang dikirimkan tak ada satupun yang terlihat wajah ibunya. Lalu terdapat satu foto yang diambil secara live. We now believe never left Los Angeles. Kasus itu pun viral di mana-mana. Semua orang turut menguak kasus tersebut. Semua berita, juga para influencer terus membicarakan kasus ini. Dan terkuaklah bahwa perusahaan Uber tidak punya catatan perjalanan mereka, serta plat mobil tersebut tidak terdaftar. Dan ditambah lagi, Kevin juga membayar orang-orang untuk melakukan adegan penculikan itu dengan iming-iming bahwa mereka sedang main sinetron. We find him. And we find Grace Allen. Esta noche ha comenzado la búsqueda de Kevin. Beberapa hari setelah itu, mereka menangkap Rahel alias si Banikek. Namun sama halnya dengan para penculik itu, si Rahel juga dibayar dengan iming-iming tengah melakukan adegan reality show. Dan Rahel ini percaya aja gitu. But there was no crew, no real cameras. But after the kidnapping scene, I knew something was up. So I made a run for it. Agen Ellie tahu bahwa Rahel berkata jujur. Karena berdasarkan rekaman CCTV, si Rahel ini nggak pernah bertemu dengan Grace. Ketika Rahel masuk ke dalam mobil, hanya ada Kevin dan supirnya. She couldn't see his face from the back seat. Damn, this guy has a vision. Namun di saat itu, agen Ellie memberi info yang sangat membagongkan. Ternyata ibunya mempunyai nama lain yang identitas aslinya ditutup rapat-rapat oleh pengadilan selama bertahun-tahun. And she never said anything to you about this. No, I don't think so. Rahasia ibunya itu langsung menggeser pandangan publik. Mereka semua curiga pada Grace. Mereka beranggapan mungkin saja kasus ini bertujuan untuk membantunya kabur, seperti dia memang berencana untuk menghilang. Kecurigaan itu pun bertambah karena Grace tak punya keluarga lain selain putrinya. So the missing money wasn't stolen. It was payment to Kevin for helping her disappear. Tentu saja Jun sangat kesal, karena ibunya tak mungkin seperti pandangan orang-orang. Ditambah lagi, temannya Vena dan Pak Afi juga agak percaya dengan kontroversi itu. This is not a show, this is my mom. June, obviously I don't. You should just go. Setelah itu, Jun mencari petunjuk lainnya, dan dia mendapati bahwa Kevin pernah menggunakan aplikasi chat rahasia. Sangat terkejutlah dia melihat ada pesan aneh dengan orang misterius ini, serta bawa-bawa namanya. Jun di situ mengirimkan pesan seolah-olah dia adalah Kevin. Tiba-tiba Jun langsung dikeluarkan dari aplikasi tersebut, tapi untung saja dia sudah mengcopy nomor tadi. Semakin bingunglah si Jun ini. Dia ingin memberitahu agen Ellie dan Vena, tapi penemuannya itu membuatnya tak bisa percaya siapapun.
Dengan nekat, dia pergi seorang diri menemui Heather sambil membawa jam tangan yang ada kamera tersembunyi. Setibanya di sana, ternyata ruangan tidak terkunci dan komputer di sana sedang menghapus semua data-data. Tak hanya itu, ada pesan-pesan aneh yang berupa ancaman agar Heather tidak membuka mulutnya. Heather? Oh my God. Jun pun merasa sangat bersalah. Akibat dirinya yang membuka chat rahasia itu, Heather terbunuh. Ditambah ada pertanyaan besar di sini. Siapa yang melakukan ini semua jika Kevin masih di Kolombia? Based on the autopsy, whoever did this was there minutes before you arrived. She was trying to protect me. Tak berhenti di situ, kita juga diperlihatkan ada seseorang yang selama ini sudah memantau komputer milik Jun. Sumpah, ini ngeri banget woy. Jadi, apapun yang dilakukan dan di-search oleh Jun juga pasti diketahui oleh orang ini. Di situ terlihat si anonim ini juga sedang chatting dengan Kevin. Kevin meminta bantuannya agar dia bisa keluar dari Kolombia. Tepat setelah itu, Jun mendapatkan link siaran langsung yang memperlihatkan para polisi sudah mengepung lokasi Kevin. Nah, masalahnya Kevin ini malah dijeder sama polisi. Padahal kan Kevin ini kartu as yang penting banget untuk menemukan lokasi si Grace. Jun yang galau dan kangen sama ibunya kemudian membuka pesan-pesan suara yang selama ini tidak pernah ia buka. Karena ia kesal ibunya terlalu overprotective dan selalu memanggil dia Junbok. Hi, my name is Grace Allen, and I'm actually your mother. Hey, Junebug. It's... Tiba-tiba Jun mendapatkan ide untuk mencoba sesuatu. Walaupun password yang digunakan ibunya berbeda-beda, namun semua password itu mempunyai pola yang sama. Dan benar aja, password itu berhasil. Jun segera mencari lokasi terakhirnya yang berhenti di tanggal 10 Juni, hari di mana ibunya baru saja berangkat dan berlokasi di dekat bandara. Jun juga menemukan satu akun yang diblokir oleh Grace berisi, "Aku menemukanmu Grace, dia berhak tahu." Dan tak berhenti di situ, email misterius itu juga pernah mengirim pesan kepada Kevin berisi sebuah paket CCTV yang terhubung pada sebuah rumah yang terlihat persis seperti rumah yang ada dalam video saat ayah, ibu, dan Jun bocil berlibur. Tepat setelah itu, ia ditelepon oleh Jimmy, si konselor gereja. Si Jimmy khawatir dan menanyakan kabar Jun. Namun, Jimmy tiba-tiba sudah berada di depan rumahnya. Dan yang terjadi... I didn't mean to scare you. You need to tell me what's going on right now before I call the police. Bikin makin pusing. Ternyata Jimmy adalah ayahnya yang selama ini ia diberitahu oleh Grace bahwa James telah meninggal akibat tumor otak. Di situ James ingin memberitahu semuanya. Ia mengatakan bahwa Jun berhak tahu apa yang terjadi. Karena penasaran, Jun pun membukakan pintu tersebut. James menjelaskan nama asli ibunya adalah Sarah. Dan saat Jun masih kecil, mereka selalu bertengkar. Ibunya selalu melarang James untuk bermain dengan putrinya itu. Bahkan ia tak boleh menyuapi anaknya sendiri. Ibunya juga membuat laporan palsu agar James masuk penjara, supaya Jun menjadi milik Grace seutuhnya. She told me you were dead. June, you don't know what she's capable of. She lied to me. Namun, James ternyata masuk di penjara yang sama dengan Kevin. Jadi, dalang dari semua ini adalah ayahnya sendiri, si Super Uber yang menyadap komputer Jun, dia juga yang membayar Kevin, dan dia juga yang membunuh teman ibunya, Heather. Scene pun berpindah beberapa tahun sebelumnya. Sarah adalah orang yang memotong kelanjutan video itu karena di akhir video itu terlihat James yang sangat mudah emosi. Lalu, Sarah melaporkan James ke polisi karena ia telah berulang kali menggunakan serta menjadi bandar narkoboy. Dan mimisan itu adalah efek dari penggunaan narkoboy. Namun tak hanya itu, James sangat sering melakukan KDRT pada Sarah. Saat kejadian itu, Sarah akhirnya bertemu dengan Heather untuk mencari pertolongan dan mengubah identitasnya menjadi Grace. Itulah mengapa Sarah dan Jun tidak memiliki keluarga lainnya, karena Sarah memutuskan hubungan dengan keluarganya agar ia dan anaknya tetap aman. I can't let you put our daughter in danger anymore. I swear to God, I will find you, and you will die in a pool of your own blood before you take it from me. You hear me?
Setelah James membawa Jun ke rumah itu, kita diperlihatkan bahwa Sarah sedari awal sudah disekap oleh James. Saat James ingin membunuh Sarah, untungnya Sarah sudah menyiapkan sesuatu dan berhasil kabur. Sarah pun segera menemui anaknya, kemudian membukakan tali yang terikat pada Jun. Jun sangat senang karena ibunya masih sehat walafiat. Namun, tak lama dari itu, James muncul dan mengunci ruangan tersebut. Bisa dilihat James ini memanglah psikopat. Ia pergi mempersiapkan kuburan untuk Sarah nanti. Dengan keadaan panik, Jun tiba-tiba ingat bahwa dia membawa smartwatch. Namun sayangnya ia tak bisa menghubungi 911 karena ia hanya bisa membuka aplikasi WhatsApp. Jun pun segera menghubungi Pak Afi karena hanya Pak Afi lah yang menggunakan WhatsApp. Ia pun meminta bantuannya agar menelpon 911. Akan tetapi, panggilan itu harus berakhir karena James memutuskan wifi-nya. James segera datang ke ruangan tersebut sambil menodongkan senjata. Ia tahu bahwa Jun barusan menelpon seseorang. Entah apa yang dipikirkan oleh James, ia menodong Sarah dan meminta Jun ikut dengannya. Give me the watch. What do you... Hey! I am talking to my daughter. Please don't... Walaupun ibunya sudah sekarat, ia berusaha menyelamatkan putrinya itu. Dan berkat perlawanan Sarah itu, James berhasil meninggoy. Namun, mereka masih terkurung di sana, karena James sempat mengunci pintu tersebut. Jun sangat panik karena ibunya sudah sangat sekarat akibat tembakan tadi. Ia mencoba berteriak di CCTV, berharap ada orang yang bisa mendengar dari rumahnya. So sorry. No, you don't say that. No. I promise if we could just get home, I'll be better. Mengingat kebiasaan ibunya itu, ia pun terpikirkan untuk menggunakan asisten Siri. Hey Siri. Call 911. Film pun diakhiri dengan Jun dan ibunya yang selamat dan menjadi semakin akrab. Jun memahami dengan sikap overprotective ibunya, dan ia juga tidak mempermasalahkan ibunya yang suka memanggil dirinya Junbak. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Karena banyak banget yang udah nonton tapi nggak subscribe nih. Oke, siap. Thank you for watching.